Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Rektorat Universitas Wahid Hasyim Semarang, kemudian para masyayikh, para yai, para nyai, para gus, para neng yang hadir di dalam acara ini. Yang saya sayangi kawan-kawan Gus Durian dari Universitas Wahid Hasyim Semarang beserta teman-teman penyelenggara kegiatan Haul Gus Dur dan hari ulang tahun, hari lahir NU tahun 2021 ini yang terdiri dari kawan-kawan Gus Durian, kawan-kawan PMII dan kawan-kawan IPNU dan IPPNU dan para hadirin hadirat yang hadir dalam forum yang mulia ini, insya Allah. Yang pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih dan salam dari keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kami sungguh selalu berbahagia ketika kami diminta untuk hadir dan terlibat dalam acara-acara peringatan-peringatan Haul Gus Dur, karena itulah saat di mana kami merasa tidak sendiri dan kami merasa bahwa apa yang selama ini diwariskan oleh Gus Dur, keteladanan beliau, perjuangan beliau itu masih terus hidup dan dirawat untuk perjuangan demi rakyat dan demi umat di Indonesia ini. Jadi kami sangat berterima kasih atas kehendak baik kawan-kawan semua yang menyelenggarakan acara Haul Gus Dur pada tahun 2021 ini. Menarik sekali karena teman-teman memilih untuk menggunakan dua tema, yaitu tema Haul Gus Dur dan tema Hari Lahir Nahdlatul Ulama, yang keduanya kemudian diperingati secara bersama-sama dalam kegiatan sarasehan pada malam hari ini. Apalagi temanya tentu saja adalah tema yang sangat-sangat bermakna untuk saya secara pribadi, maupun harapan saya memang bermakna untuk kita sebagai para nahdiyin dan nahdiyat yang tentu saja mewarisi apa yang telah diteladankan oleh para masyayikh kita ini. Memilih tema untuk meneladani kiai tiga generasi ini adalah tindakan atau keputusan yang sangat baik, karena beliau bertiga ini tentu saja menggambarkan perjuangan yang berbeda-beda tetapi memiliki garis atau benang merah yang kira-kiranya itu sangat kuat atau sangat terasa dalam perjuangan beliau-beliau. Kita tahu bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh bersama adalah menjadi lokomotif bagi lahirnya Nahdlatul Ulama dan juga kontribusi atau kekuatan gerakan masyarakat Islam di dalam pembentukan kekuatan yang kemudian ikut melahirkan bangsa Indonesia. Tetapi saya ingin memotret, jadi begini, kalau kita mempelajari atau ingin meneladani para masyayikh kita ini, maka ada beberapa aspek yang tentu saja bisa kita dalami. Yang pertama, karakter beliau-beliau, bagaimana karakter ini kemudian akan menentukan jalan hidup yang dipilih, kemudian juga strategi perjuangannya. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa meneladani pemikiran beliau-beliau. Lalu yang ketiga, kita bisa mempelajari perjuangan beliau itu sendiri, begitu. Jadi dari karakternya, figurnya, lalu kemudian dari pemikirannya, dan yang ketiga adalah dari gerak perjuangan itu sendiri, dari pergerakannya itu sendiri. Jadi kita para nahdiyin-nahdiyat itu sebetulnya sangat beruntung karena kita kaya dengan teladan. Uswatun hasanah itu tidak harus mencari di luar lingkungan kita sendiri, tetapi sudah tersedia dengan sangat jelas. Dan bukan hanya itu, kita tidak melulu terpesona pada figurnya, tetapi yang lebih penting adalah nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan beliau-beliau,
dan kemudian, dilestarikan atau bahkan diinstitusionalisasikan, dilembagakan melalui lembaga-lembaga, dalam hal ini tentu, lembaga Nahdlatul Ulama. Saya pada tahun 2015, berkesempatan, pergi ke Amerika Serikat dan, di sana salah satu yang saya kunjungi itu adalah Martin Luther King Center. Seperti kita tahu Martin Luther King adalah salah satu tokoh, gerakan, keadilan sosial, terutama terkait dengan diskriminasi rasial, antara kulit putih dengan kulit hitam di Amerika. Dan, Martin Luther King itu terkenal sebagai figur yang sangat menginspirasi. Sampai saat ini di Amerika sendiri ada Hari Martin Luther King Junior yang sebetulnya baru saja, baru minggu lalu atau 2 minggu yang lalu itu, dirayakan di Amerika. Nah, waktu saya pergi ke sana, saya ditemui oleh manajernya, manajer senternya dari museum, Martin Luther King, Martin Luther King Center. Lalu saya bertanya, apakah, saat ini ada, gerakan bersama yang itu terjahit gitu ya, terkonsolidasikan, yang kemudian, melembaga dan terus memperjuangkan apa yang, dulu diperjuangkan oleh Martin Luther King Junior. Dan, jawaban, dari, center ini tidak ada. Yang ada adalah merawat pemikiran Martin Luther King. Jadi pemikiran Martin Luther King itu masih beredar sangat luas, masih dikaji, kemudian ada, semacam Gus Durian gitu ya, tetapi orangnya gitu, tidak ada organisasinya, tidak ada jaringan Gus Durian. Adanya, adalah para pengikut Martin Luther King yang kemudian menerapkannya sendiri di berbagai, kehidupan, mereka, kehidupan profesional mereka maupun perjuangan mereka. Gerakan Black Lives Matter misalnya itu, tentu saja selalu menggunakan ikon salah satunya adalah Martin Luther King Junior. Begitu, tetapi tidak ada, lembaganya. Sementara, kita mengenal, justru, apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu, terlembagakan melalui Nahdlatul, Ulama. Sebagai sebuah jamaah dan sebagai sebuah jam'iyah, kemudian juga, dengan jamaah yang, jumlahnya puluhan juta, teladan yang sudah diberikan oleh ketiga, masyayikh kita ini, tetap hidup gitu dan tetap terlembaga, begitu. Nah, jadi memang menarik sekali, kalau kita melihat kekhasan dari teladan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Kiai Haji, Abdurrahman Wahid ini. Begitu juga dengan Nelson Mandela yang cukup kuat ya, dengan nilai-nilainya dan perjuangan anti diskriminasi di Afrika Selatan. Sejak wafatnya sampai sekarang juga tidak ada gerakan, Mandelian gitu, itu tidak ada begitu. Tapi nilai-nilainya tentu tetap dipelihara oleh, Nelson Mandela Center. Mahatma Gandhi yang juga tokoh yang sangat besar, atau Paus Paus Paulus kedua ya, itu yang juga, sangat besar, ininya, pengaruhnya waktu itu, atau bahkan juga, Ibu Teresa itu juga tidak ada, pengorganisasian yang kemudian, berlanjut terus, pada level gerak perjuangan dan pada level pengelolaan umatnya, begitu. Tetapi, di Nahdlatul Ulama kita melihat ini justru sangat jelas apa yang diajarkan oleh Hadratus Syekh, yang kemudian diajarkan oleh Kiai Wahid Hashim dan diajarkan oleh, Gus Dur itu sampai sekarang, masih sangat, mewarnai kehidupan kita sampai saat ini dan masih menjadi nilai-nilai yang hidup dalam keseharian kita. Bahkan secara khusus tentu saja kalau untuk Gus Dur, karena kalau untuk Gus Dur tentu saja, lebih dekat ya jaraknya dengan kita, kemudian, kami di keluarga Ciganjur, tentu memiliki istilahnya, kendali penuh begitu, apa yang boleh kami lakukan, apa yang tidak boleh kami lakukan, begitu ya.
Jadi akhirnya, sangat mudah bagi kami untuk kemudian, bergerak bersama-sama teman-teman Gus Durian melalui jaringan, Gus Durian Indonesia gitu, yang sekarang berkembang ke 140, komunitas di seluruh Indonesia dan beberapa komunitas di luar negeri. Sebentar lagi sudah ada komunitas Gus Durian di Teheran, kemudian, ada komunitas Gus Durian di Saudi Arabia, kemudian di, Inggris dan seterusnya, di Thailand, di Malaysia, lalu, sebentar lagi akan ada Gus Durian di Kairo, begitu. Jadi, upaya kita untuk merawat ini, bertambah gitu. Kalau khusus untuk Gus Dur, di NU dan di jaringan Gus Durian, nilai-nilai Gus Dur ini terus dirawat secara spesifik menjadi sebuah gerakan, begitu. Nah, kembali kepada, apa yang bisa kita teladani, kita bisa meneladani karakter, lalu kemudian yang kedua pemikiran, dan yang ketiga gerak perjuangan beliau-beliau. Dari sisi karakter, apa sih yang bisa kita pelajari dari, ketiga tokoh kita yang kita, eee, bedah pada malam hari ini? Yang pertama tentu saja, karakter pejuang, ya, kesatria. Kalau di 9 nilai utama Gus Dur, ini adalah kekesatriaan. Beliau-beliau mentasarufkan kehidupannya seutuhnya kepada perjuangan. Kepentingan pribadi itu betul-betul diletakkan, bukan hanya di samping tetapi di belakang gitu ya. Saya ingat sekali pada saat saya SMP, karena saya anak sulung, saya adalah yang pertama, menjadi manusia dewasa begitu. Lalu Gus Dur, mengajak saya, berbicara dari hati ke hati, beliau menyampaikan bahwa, eee eee saya begini, kalimatnya begini, "Lis, jangan mengharapkan Bapak ini sama dengan bapaknya teman-temanmu ya, Bapak nggak bisa, memberikan apa yang diberikan oleh teman-temannya Bapak, bapaknya teman-temanmu kepada, teman-temanmu. Bapak nggak bisa memberi waktu banyak, nggak bisa memberi, uang yang banyak juga," begitu. Karena, bagi Bapak keluarga itu prioritas nomor 4, nomor satu Islam, nomor 2 Indonesia, dan yang ketiga NU, baru yang keempat itu, keluarga. Jadi kamu harus siap dan nerima, begitu. Nah, itu dari sejak awal sudah ditanamkan oleh, beliau kepada, saya, begitu. Sehingga saya memang juga tidak kemudian, apa namanya, sedih atau ngresulo ketika bapaknya tidak pernah hadir dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya ya, bukan akhirnya tumbuh menjadi perempuan yang tidak curhat, kepada bapaknya soal pacarnya atau soal lain begitu ya, kecuali hal-hal yang cukup penting. Saya tentu saja curhat tentang apa yang harus dilakukan. Mungkin, teman-teman pernah melihat, rekaman, eee, rekaman, eee, melihat video, eee, yang ini berisi rekaman suara Gus Dur pada acara PPWK, pendidikan pendidikan peningkatan wawasan keulamaan untuk para tokoh muda, para Gus dan, Ning, di lingkungan NU pada tahun 1990-an begitu, di mana di situ Gus Dur menyebutkan beliau ditanya oleh, anaknya saya waktu itu, ketika ada anak perempuan, anak jalanan perempuan yang diperkosa oleh 11 orang itu harus dibawa kemana gitu, dan bagaimana, apakah kiai-kiai NU ini, merespons tidak, NU merespons tidak situasi seperti ini. Waktu itu saya bertanya soal itu kepada Gus Dur, tetapi saya nggak nanya soal NU sebetulnya, tapi, eee, realita yang saya bawa ke Gus Dur itu oleh Gus Dur kemudian justru dibawa ke level yang lebih besar lagi, bagaimana agar, NU secara jamiah dan orang-orangnya, para nahdien-nahdiyatnya itu memang juga merespons, situasi, tantangan keumatan seperti itu, begitu. Jadi, karakter yang perlu untuk diteladani adalah karakter beliau-beliau sebagai seorang pejuang. Kita tahu Hadratus Syekh itu sampai jari-jari tangannya saja patah, disiksa di penjara oleh, apa namanya, oleh Jepang ya, karena beliau menolak untuk tunduk kepada, eee, kepada kepada matahari sebagai, simbol, utama, bangsa Jepang begitu. Jadi, beliau kemudian juga, tidak mau, tunduk kepada Jepang itu sendiri, sebagai penjajah, karena itu kemudian, beliau
sampai di penjara begitu. Jadi, karakter pejuang itulah yang harus kita kita emban, karakter pejuang, Kiai Haji Wahid Hasyim tentu saja sangat jelas beliau dari sangat muda itu juga, mentasarufkan kehidupannya, pemikirannya bagi perkembangan dunia Islam dan terutama, bagi, representasi masyarakat Islam di dalam proses, pendirian bangsa ini. Sampai akhirnya lahir, Republik Indonesia ini yang terus kemudian dipertahankan oleh, warga NU karena, eee eee, apa namanya, resolusi jihad yang diserukan oleh, Hadratus Syekh, Hasyim Asy'ari untuk, mempertahankan bayi Republik, pada waktu itu dari, serangan balik, sekutu, begitu. Jadi karakter pejuang. Dan untuk bisa menjadi karakter pejuang, beliau-beliau mengajarkan, meneladankan untuk menanggalkan ego kita. Ego kita itu, betul-betul di apa namanya, di apa ya istilahnya, dikelola dengan sangat baik sehingga dia kemudian tidak mencederai perjuangan itu sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang, kita tahu masih menjadi persoalan di kalangan bahkan para, tokoh bangsa ketika egonya itu masih masih, di depan sehingga kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan, kepentingan, partai, itu kemudian menjadi nomor, 1. Saya sering sekali bertemu dengan, para tokoh yang ini, baper gitu ya, baper ketika misalnya, dikritik begitu. Itu yang menurut saya harus harus menjadi catatan. Apalagi kalau kemudian agenda-agenda personal itu, menjadi, menjadi agenda yang dominan di dalam, organisasi yang mereka pimpin, misalnya partai politik, kemudian, organisasi, sosial kemasyarakatan, atau bahkan organisasi lembaga pemerintahan yang mereka nakodai, itu, di mana kepentingan kepentingan pribadinya itu yang, justru muncul, begitu. Jadi, untuk teman-teman yang masih muda kalau ingin meneladani beliau-beliau, teladanilah ini, teladanilah bagaimana mengelola egonya sehingga ego ini tidak mencederai perjuangan. Lalu yang karakter yang ketiga tentu saja kesederhanaan. Baik Kiai Haji, Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu terkenal dengan kesederhanaan dalam kehidupan, beliau, begitu. Beliau tidak menuntut walaupun sebagai tokoh yang sangat dimuliakan, Hadratus Syekh itu tidak pernah, kemudian hidupnya itu menunjukkan kemuliaan tersebut, itu tidak ada. Begitu juga Kiai Haji Wahid Hasyim, tidak bisa, sangat tidak bisa apa namanya, dilihat dari bagaimana beliau berpakaian atau bagaimana kehidupan beliau sehari-hari. Orang yang sangat humble, sangat rendah hati dan juga bersahaja itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian yang ketiga, Gus Dur tentu saja. Teman-teman sudah tahulah cerita Gus Dur nggak punya dompet, atau setengah tahun sebelum beliau wafat, beliau bahkan punya uang untuk, dirinya sendiri saja tidak, sehingga beliau minta uang dari saya, dari anaknya begitu, dan itu membuat saya dalam tanda kutip meradang ya karena banyak orang menggunakan nama Gus Dur untuk kepentingan politik dan dari situ kemudian mereka hidupnya sangat mulia secara ekonomi dan secara sosial tetapi justru Gus Durnya sendiri yang punya nama itu justru tidak tidak demikian begitu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu adalah eh, karakter. Jadi tadi itu karakter, apa namanya, karakter pejuang, kemudian karakter, eee sederhana, kemudian ego ya, ego, kemudian yang ketiga, karakter sederhana, kemudian yang keempat karakter terbuka, gitu. Karakter terbuka ini nanti erat kaitannya dengan ego sih sebetulnya. Bagaimana beliau-beliau itu membuka dirinya kepada, eee, seluruh seluruh aspek kehidupan secara leluasa. Mereka tidak terkurung oleh label sebagai kiai, tidak terkurung label sebagai nahdien atau tokoh NU. Mereka tidak terkurung oleh label sebagai umat Islam. Mereka bisa membuka dirinya untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Eh,
Kiai Wahid Hasyim itu kediaman beliau selalu menjadi jujukan. Orang dari berbagai latar belakang bisa datang di kediaman beliau begitu. Begitu juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang selalu menjadi jujukan bagi berbagai kelompok masyarakat, terutama yang waktu itu sedang memperjuangkan Indonesia begitu ya. Jadi itu adalah karakter yang terbuka, yang kemudian melihat manusia itu sebagai sederajat, dan ada ruang untuk bermuamalah, berinteraksi, bekerja sama dengan seluruh kelompok masyarakat ini. Yang beliau tolak itu adalah perilaku-perilaku dan sifat-sifat yang memang mencederai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Tetapi kalau manusia-manusianya, beliau tidak membedakan apakah orang Belanda, orang Jerman. Kita tahu ya bahwa Gus Dur itu dari sejak kecil oleh Kiai Haji Wahid Hasyim sudah diperkenalkan dengan orang Jerman, orang Belanda. Bahkan Gus Dur itu kursus kepada orang Jerman yang memperkenalkan Gus Dur, kemudian kepada buku Karl Marx dan berbagai pandangan yang luas begitu. Jadi itu karakter terbuka dan adil ya, terbuka dan adil sehingga bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang dengan interaksi atau persaudaraan sejati, bukan hanya persaudaraan yang di permukaan, bukan hanya basa-basi dan bukan hanya karena kepentingan. Begitu. Jadi itu adalah karakter beliau-beliau. Lalu bagaimana dengan pemikirannya? Tentu saja kita tahu bahwa beliau-beliau memiliki pemikiran yang progresif semuanya, memiliki pemikiran yang mendahului zaman. Ya, kita tahu Hadratus Syekh itu adalah figur yang kemudian mempersatukan berbagai kiai dan nyai pada waktu itu yang berasal dari mazhab yang berbeda-beda. Karena itu kita tahu di NU kemudian diakui 4 mazhab dalam praktek beragama di Indonesia. Semuanya masih tentu saja masih dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah, dan kemudian yang secara spesifik sekarang kita sebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, tetapi keterbukaan pikiran beliau adalah waktu itu kepada semua kiai dan nyai yang berkehendak untuk berhimpun bersama. Ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengambil posisi menjadi sesepuhnya begitu, menjadi tokoh utama, menjadi pengayom dari semuanya. Sehingga kita tahu bahwa pandangan-pandangan beliau tentang kehidupan keberagamaan, pemajuan umat Islam di Indonesia menemukan momentum itu setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tentu saja bersama-sama dengan para masyayikh, para pendiri NU waktu itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Haji Bisri Sansuri, kemudian tentu saja kiai-kiai yang lain yang banyak sekali. Ini kemudian mengkonsolidasikan dirinya menjadi wadah Nahdlatul Ulama. Bahkan Komite Hijaz yang berangkat ke menemui Raja Saudi Arabia waktu itu untuk menolak pembongkaran situs-situs yang selama ini disucikan dan dianggap sebagai situs-situs utama seperti makam Rasulullah, terus kemudian beberapa situs yang lain itu untuk tidak diganggu oleh kelompok Wahabi yang pada saat itu baru saja diadopsi menjadi ideologi negara kerajaan Saudi Arabia begitu. Nah, Komite Hijaz ini kemudian berhasil menego ulang dan situs-situs ini kemudian dipelihara. Begitu karena sudah banyak situs yang dihancurkan, tetapi situs-situs yang masih ada kemudian dipertahankan oleh pemerintah Saudi Arabia begitu. Nah, jadi kalau kita lihat, menarik sekali kalau kita menggunakan trilogi ukhuwah yang diformulasikan atau dirumuskan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq
salah satu Rois Am Syuriah Nahdlatul Ulama pada tahun 80-an, beliau menyampaikan bahwa seorang manusia Muslim Indonesia, Muslim dan Muslimah di Indonesia, kalau ingin menegakkan Islam rahmatan lil alamin, maka dia perlu memelihara 3 ukhuwah secara bersama-sama. 1, ukhuwah Islamiyah, 2, ukhuwah Watoniyah, dan ketiga, ukhuwah Basyariah. Nah, kalau kita lihat, kita cermati, Hadratus Syekh itu lebih berfokus pada ukhuwah Islamiyah. Ya, Hadratus Syekh melakukan konsolidasi para ulama di Indonesia waktu itu sehingga kemudian menjadi kebangkitan ulama. Ini yang kemudian menjadi rumah bagi umat Muslim Indonesia yang membesar dengan cepat begitu ya. Jadi ukhuwah Islamiyah sangat kuat di sana. Lalu kemudian Kiai Haji Wahid Hashim itu ukhuwah watoniyahnya yang menjadi sangat kuat. Di mana kehadiran Kiai Wahid Hashim sebagai wakil dari Nahdlatul Ulama itu dirasakan sangat dominan. Beliau menjadi salah satu anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan menjadi salah satu pendiri bangsa ini yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan negosiasi dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana umat Islam kemudian ketika bertemu dengan kelompok-kelompok Islam yang lain, bagaimana NU kemudian ketika bertemu dengan umat Islam dari kelompok yang lain dan juga bertemu dengan kelompok-kelompok yang lain dalam kerangka kehidupan berbangsa bernegara, itu Kiai Wahid Hashim adalah salah satu perumusnya. Jadi Kiai Wahid Hashim itu sangat kuat pada ukhuwah watoniyah. Sementara Gus Dur kita tahu ukhuwah Islamiyahnya juga sangat kuat, kemudian ukhuwah watoniyah super kuat, dan ukhuwah basyariah tidak ketinggalan. Karena itu kemudian kehadiran Gus Dur untuk ukhuwah Islamiyah dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslim di Mindanao yang berjuang melawan tekanan dari pemerintah Filipina karena tumpang tindih antara masyarakat muslim dengan gerakan pembebasan Mindanao, pembebasan kaum muslim atau bangsa Moro di Mindanao begitu. Nah, Gus Dur ikut membantu sehingga akhirnya tercapai perdamaian di Mindanao, kemudian juga hak-hak beragama kaum muslim di Mindanao itu bisa terjamin, terlindungi dan terjamin sampai saat ini. Lalu kemudian juga perjuangan Gus Dur untuk masyarakat muslim Patani di Thailand Selatan, kemudian masyarakat Muslim Uighur dan juga Palestina, itu semua menjadi bagian dari perjuangan Gus Dur untuk ukhuwah Islamiyah. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana Gus Dur memajukan Indonesia dalam konteks demokrasi dan kebangsaan, orientasi bernegara Gus Dur yang berlandaskan prinsip tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, itu adalah bagian dari ukhuwah watoniyah. Dan yang terakhir, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan, menjalin hubungan dengan berbagai negara dan lain-lain, itu adalah bagian dari ukhuwah basyariah. Sehingga bagi Gus Dur, makanya Gus Dur kemudian hanya meminta satu hal saja setelah beliau wafat, yaitu di makamnya dibuat prasasti yang bertuliskan di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan. Itu yang bagaimana Gus Dur memotret dirinya begitu ya. Jadi inilah kawan-kawan yang bisa kita teladani dari sisi karakter dan dari sisi pemikiran. Dan tadi secara umum sudah saya sampaikan bagaimana kita juga bisa meneladani beliau-beliau dari sisi pergerakannya begitu. Jadi bagaimana membawa pemikiran tersebut menjadi sebuah gerakan, dan bagaimana gerakan itu diwarnai oleh oleh karakter beliau-beliau tersebut. Sangat banyak hal yang bisa kita pelajari. Moga-moga Sarasehan pada malam hari ini bisa membedah lebih lanjut, para pembicara yang akan hadir bisa mengantarkan kita untuk berdiskusi secara lebih mendalam, sehingga kita bisa mengambil inspirasi dari para pemimpin kita, para masyayikh kita ini, dan yang lebih penting,
bukan hanya mengenal, bukan hanya memahami, dan bukan hanya mengambil inspirasi, tetapi menggunakannya untuk konteks kehidupan kita saat ini. Sehingga kehidupan kita secara pribadi menjadi lebih bermakna, kita menjadi lebih terarah dalam berjuang, tetapi yang paling penting sehingga kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat, kemaslahatan bangsa dan negara kita bisa menjadi lebih baik karena kontribusi kita sekecil apapun itu. Sekali lagi terima kasih atas penyelenggaraan acara Haul Gusdur ini. Moga-moga di waktu yang dekat, ketika kita semua sudah divaksin, ketika pandemi ini sudah teratasi, saya bisa berkunjung dan bertemu langsung dengan sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua, terutama dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga jarak, dan saling jaga. Terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.